Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan proses editing foto yang kemarin saya jepret-jepret pakai Samsung S7 Edge dengan tambahan lensa bongkaran atau lens bong Nikon L810. Jadi ini saya ada dua sampel, yang satu foto telur dari belalang kemarin, terus yang kedua foto kawat yang berkarat di pinggir sawah. Ini karena berupa file RAW ya. Dengan ISO 50 ini kita coba lihat apakah dia noise atau enggak ya. Nah, ini saya zoom, tetap saja dia ada noise. Nih di pinggir-pinggir noise. Jadi memang sensor HP dengan sensor kamera DSLR atau mirrorless dia berbeda ya. Lebih maksimal di kamera DSLR atau mirrorless. Kalau di HP ya seperti ini hasilnya, walaupun ISO 50 tapi tetap aja masih ada noise. Oke, kita lanjut ke pengeditannya. Pertama kali saya lakukan adalah menghilangkan vignette dengan cropping ya. Kita cropping biar vignette-nya hilang. Nah, saya croppingnya melihat dari rule of third-nya. Jadi di daunnya ini yang lurus ke kiri seperti ini, saya paskan di garis rule of third-nya yang bagian kanan seperti ini. Bukan, ini kan kelebihan ini atau nah, jadi seperti ini kita pasin di sebelah sini. Nah, efek dari cropping ini yang bisa mengurangi tingkat ketajaman dari suatu foto ya. Jadi kita lanjut dari yang basic nih. Yang basic ini kita biasanya saya menaikkan kontras terlebih dahulu. Jadi saya cuma geser-geser saja. Sekiranya sudah cukup ya mentok sudah gitu ya. Kita naikkan situ biar di telurnya ini kelihatan jelas ya. Kita hitamnya dikurangin. Kemudian di clarity saya tambah dikit saja. Clarity ini kalau terlalu banyak dia terlalu tajam dan menimbulkan tambah fokus, terlalu nambah noise-nya nambah gitu. Kalau di hash dia ke arah warnanya itu lebih muncul gitu. Nah, tapi semakin muncul, semakin gede di hash, dia akan semakin gelap dan kehitam-hitaman gitu. Kemudian vibrasi. Nah, ini menambahkan warna. Dari warna ini biar lebih mencolok gitu ya, warnanya hijaunya biar lebih hijau gitu. Nah, bedanya vibrasi dengan saturation itu kalau vibrasi misal di objek orang, jadi kulit manusia itu dia nggak berubah di kulitnya manusia. Tapi kalau di saturation jadi semua warna dia naikkan gitu. Jadi kulit manusia tetap naik, jadi agak kurang natural gitu ya efeknya. Karena ini buat nature atau natural dari alam ya, nggak ada kulit manusia. Jadi ya saya juga vibrasi, saturasi juga boleh, cuman kalau saya tambahin juga takutnya berlebihan nanti warnanya. Kemudian oh iya, ini karena dari natural ya, natural itu jadi aneh-aneh kalau kebanyakan kan kita aneh-anehin dari warna hijau jadi warna kuning atau lebih skin tone-nya itu biar dramatis atau biar sinematik gitu ya. Tapi kalau saya arahnya ke natural, jadi apa yang kita lihat di alam kita tunjukkan dalam bentuk foto gitu. Lens correction yang utama, kita remove chromatic aberration. Jadi di sebelah sini biasanya ada nih biru-biru hijau nih, biru-biru atau hijau di warna putih seperti ini ya, kita remove aja chromaticnya. Kalau enable baju correction nggak usah lah. Segini aja udah cukup. Nggak ada efek efek dari HP itu yang melebar atau mensiut gitu. Kemudian dari detail, nah ini yang sering saya perhatikan saat proses editing karena buat dijual ya. Jadi ini tuh penggunaannya saya jual ke situs jual beli online foto yang terutama di Shutterstock. Nah, jadi saya terutama di Shutterstock
Itu yang paling menonjol biasanya noise, fokus, under atau upper exposure, dan similar content. Jadi kalau buat foto nature biasanya ke situ, dan yang paling utama adalah fokus sama noise. Nah, ini saya tunjukkan tadi, walaupun ISO di 50, ISO 50 itu termasuk rendah banget ya. Nah, ini tetap masih muncul noise nih. Jadi kalau buat foto makro mungkin kebanyakan pada pakai lighting ya. Kalau saya nggak ada lighting tambahan, jadi natural gitu dari cahaya ilahi atau dari sinar matahari. Kalau misal kita pakai lighting, jadi di sini dia nggak gelap biasanya, jadi bisa mengurangi noise. Dari sini kita lihat ke bagian sini sudah terlihat banyak noise-nya. Kita kurangi, kita tambahin noise reduction di luminance sekitar 60%. Nah, kita lihat tuh dia sudah terlihat halus ya. Tapi kalau halus seperti ini jadi mengurangi tingkat ketajaman dari suatu objek seperti ini. Tapi kalau di sini dibilangnya masih terbilang fokus lah ya, jadi nggak terlalu terkurangi dari ketajamannya. Oke, kalau dilihat dari kakinya ini, kaki dari belalangnya, impil di sini, dia udah mulai tidak fokus ya. Pinggir-pinggirnya dia nggak tajam, itu. Tapi kalau objek utamanya di telurnya ini sekiranya masih tajam. Kemudian kita dari noise dari color. Nah, jadi perbaikan di colornya itu kita naikkan saja ke 50. Nah, jadi seperti itu. Ini dari kejauhan tetap masih tajam ya, tapi kalau di zoom ya seperti tadi hasilnya. Yang penting di area sini yang gelap-gelap sini noise-nya itu sudah hilang atau sudah halus. Nah, itu yang paling saya sering lakukan untuk mengantisipasi biar nggak di reject dari Shutterstock masalah noise. Tetapi kalau fokus saya sudah angkat tangan. Kalau misalnya dari hasilnya seperti itu tadi yang kurang tajam, terutama dari HP pakai lens buang seperti itu kan sudah pakai zooming, udah pakai cropping, ya pasrah aja gitu. Jadi kita tinggal ke proses editingnya, jika sekiranya udah masuk kita tinggal submit. Kalau masalah tolak apa enggaknya tergantung pejan gitu ya. Kalau misal dari masalah under atau exposure, upper exposure, tinggal di sini saja kita naikkan atau kurangin. Tapi kalau segini menurut saya sudah pas, jadi nggak terlalu under, nggak terlalu exposure. Nah, kalau misal kita pengen cepat, kita tinggal ini copy saja. Nah, kita tinggal copy apa yang mau di copy, apa mau semuanya atau mau yang cropping yang nggak usah ikut, tapi gimana tergantung teman-teman. Kalau saya nih langsung saya coba di copy semua, terus kita ke sini kita paste saja, coba kita paste dan hasilnya nah seperti ini hasilnya langsung ya. Jadi pengaturan tadi langsung ikut ke foto selanjutnya. Oke, kita lanjut yang ini karena ini dia masih gelap, mau saya terangin ya. Nah, kita gunakan seperti ini bagian yang gelap tadi. Kalau misal kita kebablasan dari objeknya, tinggal kita hapus saja dengan menggunakan ALT. Jadi kita tekan ALT, pasin di yang mau dihapus ALT. Nah, ini kita tekan ALT, kemudian dihapus bagian yang sekiranya ingin dihapus. Kemudian kita atur di exposure-nya. Tadi udah otomatis ya di 1 ya, kita turun saja sesuaiin di bagian kirinya itu biar nggak terlalu gelap, biar nggak terlalu terang juga. Nah, oke, mungkin seperti ini sudah cukup. Kita lihat, nah ada ya, jadi tetap masih gelap, cuman lebih ringan daripada yang tadi. Kontrasnya kita naikin dikit, nah biar lebih tajam warnanya. Kalau dari detail kita sudah coba detailnya, nah jadi kelihatan lah ya, lumayan detail lah sih. Oke, cukup
Itu sih yang sering saya pakai buat ngedit untuk dijual ya. Jadi nggak ada aneh-anehan lah pakai preset atau pakai yang sinematikan gitu ya, arah ke sinematik. Jadi lebih ke arah natural, color collection aja gitu, biar warnanya masuk ke arah natural. Dan pengurangan noise atau meningkatkan ketajaman. Kalau meningkatkan ketajaman tinggal di sharpening, tinggal dinaik-naikkan, tapi menimbulkan noise gitu. Jadi semakin kita naikkan sharpening, semakin muncul noise. Kalau kita semakin menaikkan noise reduction, semakin berkurang tingkat ketajamannya gitu. Jadi kita tinggal ngatur pas fotonya, foto ambil jepret fotonya itu kita usahakan ISO paling rendah, shutter speed jangan terlalu rendah juga, jadi angkanya itu yang tinggi ya, 1/1000 atau 1 agar ketajaman dari foto itu dapat. Kalau foto makro usahakan kita tahan nafas atau kunya itu disangga pakai dengkul atau apa gitu ya, biar nggak goyang atau shaky. Jadi seperti itu, kita tinggal ekspor saja ya. Oke, kita ke situs Shutterstock-nya di kontributor. Saya sudah submit foto kedua tadi dengan yang lainnya. Nah, ini saya banyak penolakan. Yang pertama nih fokus. Ini foto embun juga fokusnya bermasalah. Ini overuse of noise reduction. Jadi tadi berlebihan. Motion blur, jadi foto yang objeknya itu blur. Ini kamera sensor quality-nya kan dari HP tadi ya. Ini sama not focus due to kamera to shake, di shaky. Dan ini juga fokus bermasalah juga. Nah, ini yang tadi yang di edit ya, dua telur ini alhamdulillah di approve dengan cara yang tadi ya. Kemudian ini juga di fokus. Nah, ini noise nih, baru di noise atau artifact. Padahal di Lightroom kemarin sudah bersih banget di noise-nya, tapi tetap aja kena noise. Mungkin ada beberapa titik yang walaupun kecil sedikit tetap deteksi ya. Nah, ini padahal pakai kamera ya, kamera Canon 7D DSLR, dia kena similar content. Nah, similar content kenapa? Karena yang awal tadi ini sudah pernah masuk di approve, tapi yang lainnya nggak di approve, padahal posisi beda ya, ini di bawah, ini di atas, tapi tetap aja similar content. Nah, ini kalau misal seperti ini, biasanya saya upload ulang dengan deskripsi yang beda. Kalau dari keywordnya sama, kategori 1-2 sama, tapi di deskripsinya dibedain, biasanya di approve. Nah, ini yang dari HP tadi, yang di editing sama seperti yang saya jelaskan tadi, alhamdulillah di approve nih. Segitu banyaknya, cuman segitu doang nih. Jadi ya alhamdulillah ada peningkatan gitu, ada yang di approve. Masalah laku enggaknya sih kedepannya ya tergantung pembeli menginginkan foto itu atau tidak, membutuhkan foto itu atau tidak gitu ya. Jadi kita tinggal pasrahkan saja, yang penting di approve. Kalau approve seperti ini kan jadi kita udah tahu nih celahnya atau celah dari untuk lolos di Shutterstock ataupun di situs yang lain gitu. Nah, seperti itu yang saya paparkan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.